Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahal Widianto dengan NIM 2211171056. Di sini akan menjelaskan sambil menjawab soal yang ada di PPT Impedance Matching Circuit materi ketiga. Nah, yang pertama, soal pertama, merancang 4 kemungkinan konfigurasi IMC bentuk T untuk menyepadankan RS 10 ohm, RL 50 ohm dengan nilai kualitasnya 56, dua angka NIM terakhir, dan nilai frekuensinya 500 MHz. Nah, yang nomor 2, rancang 4 kemungkinan konfigurasi IMC bentuk Pi yang menyepadankan nilai RS-nya 100 ohm, nilai R-load-nya 1000 ohm dengan nilai kualitasnya 56 sama seperti yang nomor 1 dan nilai frekuensinya 500 MHz. Nah, yang pertama IMC bentuk T. Nah, ini rangkaiannya. Di sini RS terhubung seri dengan XC, XP terhubung paralel dengan RV. RV ini itu resistansi virtual. Nah, RV juga terhubung dengan XP2, XC2 terhubung seri dengan RL. Nah, perhitungannya itu pertama XC1 dan XP1. Nah, dengan nilai loadnya RV. Nah, untuk yang perhitungan selanjutnya, RV menjadi sumber terhubung paralel dengan XP dan XC terhubung seri dengan resistansi load. Nah, jadi sumbernya jadi RV. Nah, pertama kita cari dulu nilai RV-nya menggunakan persamaan kualitas akar RV per R kecil dikurangi 1. Nah, dirubah, kita hilangkan akarnya jadi Q kuadrat tambah 1. Nah, 1 ini dipindahkan ke sini jadi positif. RV per R kecil. Nah, R kecilnya itu kita ambil dari nilai RS atau RL, kita ambil yang paling kecil. Nah, jadi kita masukin 56 kuadrat ditambah 1. Nah, ininya kita RV. Dan kita ambil yang 10. Nah, sudah begini, kita akarkan dulu yang 56-nya. 56 ditambah 1. Akar 56 ditambah 1. Dapatkan 31 37 per 10. Nah, jadi kita kali silangkan, jadi RV 3137 dikali 10 sama dengan 31370. Nah, ini RV-nya kita udah dapatkan. Nah, untuk di rangkaian bentuk T itu RV diharuskan lebih besar dari nilai RS dan nilai R load. RS ini R sumber. Nah, langsung ke konfigurasi yang pertama. Oh ya, sebelum itu kita buat dulu gambar rangkaian konfigurasi pertama L kanan dan L kiri low pass. Nah, kita buat di aplikasi LT Spice. Kita buat new schematic. Nah, masukkan dulu sumbernya, volt. Nah, klik kanan, geser sini, kita tambahkan pakai hotkey R untuk resistor. Nah, kita butuh 3. Nah, langsung kita masukkan induktor, pencet L, rotate, Ctrl R. Nah, 2 di sini. Nah, langsung untuk kapasitor pencet C, taruh di sini dan di sini. Nah, langsung kita masukkan ground
ground 5. Nah, ini kita geser dulu ini sini langsung kita hubungkan garis ini nah kita ganti dulu ini sini. Nah, didapatkan rangkaian bentuk IMC bentuk T, L kanan dan L kiri itu low pass. Nah, kita kopikan ke Word. Nah, copy sini, tekan sini. Nah, yang terlalu besar kita ubah dulu. Nah, cukuplah. Nah, untuk pertama kita hitung yang ini dulu. Untuk gambarnya sudah saya simpan. Nah, ini nih. Nah, terlalu besar. 10 cm saja. Nah, untuk perhitungan pertama itu dari sini RV jadi R-load. Nah, persamaannya itu pertama kita cari hubungan seri RS dengan kapasitor ini. Sebentar. Oh, salah gambar rangkaiannya. Hapus dulu. L kanan. Nah, ini nih. Nah, ini yang benar. Sini 10 cm. Nah, pertama tuh hubungan seri ini kita hitung dulu dengan persamaan QS per XS per RS. Nah, kita rubah bentuknya jadi XS sama dengan Q dikali RS. Nah, Q-nya itu 56 dikalikan dengan nilai RS yang ketahui 10. Nah, sama dengan 560. Itu nilai XS-nya hubungan seri ini. Untuk cari nilai persamaan kedua ini, reaktansi seri sama dengan reaktansi dari nilai induktansi ini. Untuk cari nilai induktornya gunakan persamaan XS sama dengan 2pi dikali F dikali L. Nah, dirubah bentuknya jadi L per XS per 2pi dikali F. F ini frekuensinya. Nah, kan kita masukkan nilai XS-nya 560 dikali 2pi dikali frekuensinya kita masukkan 500 dikali 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 itu karena gelombang yang diketahuinya itu 500 MHz. Nah, mega ini 10 pangkat 6 dapatkan. Nah, sebentar. 560 dibagi 3141 59 26 54. Nah, itu perhitungan kalkulator ya, kalkulator. Didapatkan hasil 1,78 dikali 10 pangkat min 7. Nah, untuk dirubah ke bentuk nano, kita majukan 2 nol. Jadi didapatkan 178 nano Henry. Nah, 178 nano Henry. Nah, untuk yang selanjutnya hubungan paralel XP1 dengan RV yang bekerja sebagai load. Nah, persamaannya QP per RP per XP diubah, kita jadi dapatkan XP per RP per Q. Nah, RP nya tuh kita dapatkan tadi 31370
Nah, yang ini nih. Nah, ini. Lalu masukkan nilai Q-nya 56. Nah, didapatkan nilai 560,1. Nah, ini yang disederhanain ya satuannya. Sebenarnya masih ada di belakang satu itu masih banyak angkanya. Langsung ke persamaan XP sama dengan reaktansi C. Nah, untuk dapatkan nilai C-nya, kita rubah persamaan jadi C1/2Pi dikali F dikali XC. Masukkan 1. Di sini sebentar. Sini 2 2pi dikali 500 kali 10 pangkat 6 dikali 560,1. Nah, didapatkan nilai, kita hitung dulu, 1/2pi dikali 500 pangkat 6 dikali 560,1 didapatkan 5,6 dikali 10 pangkat min 13. Nah, untuk satuan piko itu kan min negatif 12. Nah, jadi kita tambahkan 0 di depan angka 5. Jadi hasilnya tuh 0,56 pikofarad. Farad itu bersama satuan dari kapasitansi. Henry itu satuan dari induktansi. Nah, ini didapatkan L kanan low pass. Nah, yang selanjutnya perhitungan ini kiri low pass juga. Kita rubah 10 cm di tengah. Nah, RV terhubung paralel dengan XP2. Nah, kita masukkan nilai RP-nya. RP ini nilai RV ini 31370. Dibagi 56. Dapatkan hasil 560,1 yang tadi ya sebelumnya. Nah, langsung kita cari nilai reaktansi dari kapasitansi ini. Dengan persamaan XC sama dengan 1/2pi dikali F dikali C. Kita rubah jadi C sama dengan 1/2pi kali F kali XC. 1 kita masukkan nilainya. 2 harus masukin simbol ya. 2 dikali 500 dikali 10 pangkat 6 dikali 560,1. Nah, hasilnya sama seperti yang perhitungan XC, perhitungan C rangkaian XP1 ya. Hasilnya 5,6 dikali 10 pangkat min 13. Kita sederhanakan ke dalam satuan pikofarad. Jadi 0,56 pikofarad. Nah, selanjutnya nilai QS sama dengan hubungan QS ini QC itu sama dengan QS ya. QS dengan R load. Nah, persamaannya QS per XS per RL. Diubah jadi XS Q dikali RL. Nah, masukkan Q-nya 56 dikali RL nih. RL-nya itu 100. Sama dengan 560. Nah, dapatkan hasilnya 560. Walaupun persamaannya berbeda. Oh, salah. Nilai RL-nya itu 50 bukan 100. Jadi hasilnya itu 2800
Nah, hasilnya 2800. Langsung kita cari nilai induktifnya. Dengan persamaan L XS per 2Pi kali F. Nah, ini untuk mencari nilai induktansi dari induktor ini. Nilai reaktansinya sudah ketahuan 2800, tinggal kita masukkan 2800 2pi dikali 500 dikali 10 pangkat 6 MHz. Nah, didapatkan ini kayaknya gak usah deh, kita langsung aja ke hasilnya. Langsung didapatkan 2800 dibagi 2pi, pi dikali 500 dikali 10 pangkat 6. Nah, 8,91 dikali 10 pangkat min 7. Nah, untuk jadi nano kita naikkan 9 dan angka satunya jadi pangkat min 9 ya, itu pas angka 10 pangkat min 9 itu nano, jadi 891 nano Henry. Nah. Oh ya, di sini tuh XL ya, soalnya kan terhubung dengan load, bukan dari sumber lagi terhubungnya. Nah, begitu. Nah, kayak ini kita masukkan ke dalam rangkaian. Kita dulu. Oh ya, ini rangkaiannya. Kita masukkan nilainya ke sini. Untuk nilai pertama itu nilai L-nya 178 nano Henry. Oke. Nah, untuk nilai C-nya 0,56 picofarad. Itu tertabrak ya. Ininya di sini. Nilainya mana ini? Oh ya, sama kayak itu. Benar. 0,56 picofarad. Oh, salah terbalik ya. Farad. Oke. Nilai induktansinya sama. Oh, beda. 891 nano Henry. Nah, kan kita pindahkan rangkaiannya ke dalam Word. Kita copy, pindahkan ke sini paling bawah. Nah, dapatkan rangkaiannya dengan nilai yang sudah dihitung gitu. Nah, langsung ke rangkaian rangkaian konfigurasi kedua, L kanan dan L kiri bersifat high pass. Nah, rangkaiannya sudah saya buat. Nah, ini tinggal dimasukkan. Nah, gini perhitungannya sama, cuman urut posisi kapasitif dan induktifnya berbeda. Nah, jadi kita hitung dulu hubungan seri ini 56 dikali 10 sama dengan 560. Untuk nilai C nya kita gunakan persamaan C sama dengan 1 per 2 pi F kali XC. Itu nilai reaktansi ini nih, harusnya nih XS ya, XS sama dengan XC itu di depannya juga. 1 sini 2 pi
2pi 500 dikali 10 pangkat 6 dikali 560. Nah, begitu didapatkan sama nilainya dengan sama seperti yang low pass 5,6 dikali 10 pangkat min 13. Ubah ke satuan piko jadi 0,56 pikofarad untuk kapasitifnya. Nah, langsung ke rangkaian paralel ini. Paralel ini kita hitung nilai RP-nya itu nilai RV. RV-nya didapatkan 31370. XP-nya nilai Q-nya 56. Nah, didapatkan nilai 560,1. Langsung kita cari nilai induktansinya. Tinggal dimasukkan nilainya 560,1 yang ini. Kita masukkan ke persamaan 2pi dikali 500 10 pangkat 6. Nah, hitung dengan kalkulator. Inilah usah kita langsung aja ke nilainya. Dengan kalkulator kan langsung jadi 1,78 kali 10. Bentar. 560,1 dibagi 2pi dikali 500 kali pangkat 6. Oh, salah penulisan nih. Pangkat min 7. Biar jadi nano, kita naikkan jadi 178 nano Henry. Oh, ini kebalikan dari low ya. Tuh, dari low. Sama saja sih. Nilai induktansinya 178 nano Henry, yang di low juga nilainya nano Henry. Nah, nano Henry sama. Dengan ini sama. Nah, langsung ke rangkaian yang sebelahnya. RF jadi sumber. Kita masukkan RF-nya 31370. Sebentar. Oh iya, betul. Nilai Q-nya 56. Hasilnya 560,1 sama. Untuk cari nilai induktansinya menggunakan persamaan XS per 2pi F. Masukkan XS-nya 560 kali 2pi dikali 500 dikali 10 pangkat 6. Didapatkan nilai sama dengan rangkaian XP1 nya itu ya, 1,78 dikali 10 pangkat min 7. Sederhanakan ke bentuk nano jadi 178 nano Henry. Nah, langsung ke rangkaian serinya. Kita gunakan RLoad 56 dikali 50. RLoad-nya kan 50. Kan 2800. Nah, untuk mencari nilai kapasitifnya pakai persamaan C sama dengan 1/2pi
dikali F dikali XC. XC-nya kan sama dengan XS. Nah, inilah ini. Kita masukkan 1, 2 pi, 2 pi dikali 500 kali 10 pangkat 6 dikali high pass. Oh ya, tengahkan 2800. Didapatkan nilai 1,1 dikali 10 pangkat min 13. Bentuk nano, jadi ditambahkan 0 di depan 1, jadi 0,11 picofarad. Nah, ini untuk nilai kapasitifnya. Berbeda dengan yang ini karena nilainya itu kan ini menggunakan nilai RS-nya kan 10. Nah, untuk di sini gunakan nilai RL-nya kan 50. Dapatkan nilai 2800, jadi berbeda nilainya dengan yang ini. Untuk konfigurasi ketiga itu IMC L kanannya low dan yang L kirinya itu high pass. Yang kanan low pass. Nah, gambar rangkaiannya sudah saya buat juga di sini. Kanan low pass ya. Masukkan gambarnya supaya tidak bingung saat perhitungan. Nah, kita hitung dulu yang sini. XC dan XP1. Ketahui 5, Q-nya 56 dikali RS-nya 10 sama dengan 560. Untuk cari impedansi, nilai induktansinya yang sini bentuk di sini maksudnya di sini tinggal dimasukkan persamaannya. XS-nya itu 560 2 pi, oh ya pi-nya di sini lupa. Nah, ini pi masukkan dikali 500 kali 10 pangkat 6. Nah, didapatkan hasilnya itu sama dengan konfigurasi pertama 1,78 dikali yang dikali ini 10 pangkat min 7, jadi 178 nano Henry untuk satuan dari induktansinya. Nah, untuk ini kan low pass. Nah, untuk yang sebelah kan low pass, ini high pass. Jadi low pass ini kita bisa pakai persamaan yang sama di konfigurasi pertama. Nah, RP-nya itu masukkan 31370, Q-nya 56, didapat 560,1. Nah, untuk cari nilai induk kapasitifnya ke persamaan C sama dengan 1 dibagi 2 pi dikali 500 dikali 10 pangkat 6 dikali nilai XP-nya 560,1. Nah, didapat nilai 5,6 dikali 10 pangkat min 13. Ubah ke bentuk pico jadi 0,56 picofarad. Hitungan selanjutnya yang rangkaian EMCL high pass yang sebelah sini.
Langsung saja kita masukkan nilai RP-nya itu RV 31370, Q-nya 56, dapatkan hasil 560,1. Nah, XL-nya itu ini hubungan paralel dengan XL XP2. Nah, masukkan nilai XS-nya. XS-nya ini maksudnya XP ini ya. XP ini. Nah, masukkan 560,1. 2pi dikali apa namanya tuh 500 dikali 10 pangkat 6. Nah, didapat nilainya itu sama dengan rangkaian high di konfigurasi kedua 178. Langsung saja ya, nanohenry. Nah, itu untuk sini nilai induktansinya. Sekarang kita nyari hubungan seri kapasitif dengan beban. Q-nya 56 dikali 50 sama dengan 2800. Nah, didapat nilainya itu 100 kali 10 6. Nah, dikali 2800. Nah, didapatkannya langsung saja, karena rangkaiannya sama dengan ini high. Langsung saja kita masukkan nilainya 0,11 picofarad karena kapasitor. Nah, untuk konfigurasi keempat, L kanan high pass dan L kiri low pass. Rangkaiannya sudah saya buat, high pass low pass. Nah, ini di sini nih. Kopikan langsung 10 biar tidak terlalu besar. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya 56. RS-nya 10 sama dengan, sebentar. Nah, ini 56 kali 10 sama dengan 560. Langsung kita cari nilai XS-nya, nilai kapasitifnya, persamaan 1 per 2pi. Nah, simbol pi-nya harus dimasukkan dulu ya dari situ. Nilai frekuensinya 500 dikali 10 pangkat 6 dikali 560. Nilai ini nih, XS sama dengan XC. Nah, didapatkan nilainya sama dengan nilai L kanan high pass konfigurasi kedua, yaitu 0,56 yang kita lihat dari nah, sama ya hasilnya, hasil perhitungannya jadi 0,56 0,56 itu pico farad karena kapasitor. Nah, mungkin karena hasilnya sama, rangkaiannya juga yang ini sama dengan konfigurasi kedua, kita salin saja karena percis rangkaiannya, konfigurasinya, bukan rangkaiannya, konfigurasinya. Nah, didapatkan sama. Untuk
Untuk selanjutnya, untuk XP2 dan XC2 itu hubungan L kiri low pass. Nah, low pass ini kita bisa dapatkan nilainya dari konfigurasi pertama. Nah, yang ini ya, sama kan dengan yang ini bentuknya. Nah, yang ini sama kan. RV terhubung paralel dengan kapasitor dan induktor terhubung seri dengan R beban. Nah, jadi kita bisa salin saja biar cepat. Nah, kan low pass, R kiri low pass. Nah, yang konfigurasi keempat juga L kiri low pass. Nah, langsung saja nilainya didapatkan sama dengan nilai konfigurasi pertama L kiri low pass. Begini ya, begitu. Kenapa konfigurasinya hanya mengganti posisi kapasitor dengan induktor? Karena kalau kita rubah ini menjadi rangkaian L kiri, itu sudah bukan lagi rangkaian bentuk T menurut saya. Kalau sudah jadi bentuk kiri, nah jadi itu jadi rangkaian kaskade yang di bentuknya itu diurutkan, di rangkaiannya itu diurutkan. Nah, kalau nggak salah ini itu kalau kaskade itu digunakan untuk mencarinya itu untuk yang 3 elemen dari PowerPoint materi itu untuk 3 elemen paling bawah. Nah, ini kaskade. Nah, kan tuh kiri dihubungkan kiri. Nah, itu sudah kaskade. Bukan bentuk T lagi. Bentuk T itu ini bentuk T. Nah, jadi konfigurasi yang saya buat itu hanya memindahkan induktor dan kapasitornya, apakah low pass atau high pass. Itu untuk rangkaian bentuk T. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkaian bentuk pi. Nah, ini bentuk pi. Nah, di nilai XC/XP nya itu bentuk IMC L kiri dihubungkan dengan RP yang terhubung dengan XC/XP yang itu IMCL kanan. Nah, berbentuk seperti pi. Nah, seperti pi. Ya, seperti ini pi. Nah, langsung saja ke persamaannya. Kita mencari RV-nya dulu, nilai tengahnya, nilai R virtual. Nah, virtualnya R besar. Nah, R besar itu dari sini persamaan diketahuinya. RS sama dengan 100, RL sama dengan 1000. Nah, kita ambil yang paling besar, 1000. Di ininya Q pangkat 2 gitu, kopikan saja. Copy paste. Nah, pangkat 2 ditambah 1. Nah, Q-nya ini 56 sama dengan 0,31. Nah, begitu untuk nilai RV-nya 0,31. Nah, untuk rangkaian konfigurasi pertama itu L kiri dan L kanan bersifat low pass. Nah, kita buat, nah, kita ini cut. Nah, kita cut aja dulu semuanya. Nah, ini cut aja, yang ini kita geserkan ke sebelah sini. Nah, yang pertama itu kan
bentuknya low pass. Jadi kapasitor kita taruh sini, dan induktor tinggal mencet L untuk shortcutnya, Ctrl R untuk merotate, taruh sini dan taruh sini. Kita hubungkan garis lurus ke ground, garis lurus ke ground. Nah, ini rangkaian bentuk Pi untuk konfigurasi pertama. Nah, low pass. Kita pindahkan dulu rangkaiannya. Copy. Belum. Kita cut dulu ya. Langsung di copy saja. Nah, dapatkan copy, langsung pindah ke sini. Paste. Ukurannya 10 saja biar tidak terlalu besar. Tengah. Nah, pertama kita hitung dulu RS ini terhubung paralel dengan C ini. Di XP seperti di sini XP XC. Nah, kita masukkan RP-nya kita masukkan 100, Q-nya 56, didapatkan nilainya 1,78 nilai XP-nya. Nah, untuk mencari nilai kapasitansinya kita persamaan 1/2pi 2pi dikali F, frekuensi itu 500 kali 10 pangkat 6 dikali XC nya itu 1,78. Nah, didapatkan nilai 1,78 dikali 10 pangkat min negatif 10. Nah, untuk jadi bentuk pico kita naikkan angka 7 dan 8 jadi 178 pico farad. Sebentar, ini casan saya error, segini sudah rusak ya laptop lama. Langsung kita ke rangkaian ini, induksi yang terhubung seri dengan nilai R2 ini RV ya. Jadi nilai kualitasnya itu 56 dikalikan RP nya itu 0,31. Didapatkan nilai 17,36. Langsung kita cari nilai induktansinya menggunakan persamaan XS nya itu 17,36 2pi. Ya, pi nya di sini lupa, kali 500 dikali 10 pangkat 6. Nah, didapatkan nilainya itu 5,52 kali 10 pangkat min 9. Itu udahlah ke dalam satuan nano ya, jadi tinggal kita tulis aja, nggak usah itunya, kita langsung bentuk nanonya saja, 5,52 nano Henry. Nah, itu kan karena pangkatnya sudah pangkat min negatif 9. Langsung ke bagian ini, L kanan low pass. Iya, kita masukkan nilai Q dikali dengan nilai RV. RV-nya itu kan 0,31. Nah, dapatkan nilainya 1,17,36, sama seperti yang di atas. Karena konfigurasinya itu sama-sama low pass ya. Jadi bisa kita kopikan saja ini karena hasil perhitungannya pasti sama. Sudah saya hitung juga. Nah, untuk
nilai kualitas paralel ini cap RP-nya itu kita pakai R-load, R3 ini R-load. Nah, R-load-nya itu 1000 ohm. Masukkan nilainya 56, nilai Q-nya 56. Didapatkan nilai 17,885. Nah, hampir mendekati sini ya. Mana yang ini? 785. Nah, langsung kita cari nilai kapasitansi. Karena nilai reaktansinya sudah ada, masukkan saja angkanya 2pi dikali 510⁻6 dikali 17,85. Didapatkan nilainya 1,78 dikali 10⁻⁻11 negatif 11. Nah, biar jadi piko itu kita naikkan 7 dan 8 jadi 178 pikofarad. Nah, sama ya dengan yang ini, dengan nilai yang ini sama. Nah, ini sama yang induksi ini dengan yang ini sama juga karena bentuk konfigurasi rangkaiannya low pass, yang kiri dan yang kanan low pass sama. Nah, langsung ke konfigurasi kedua, dimana L kiri dan L kanan itu high pass. Nah, di sini saya sudah buat high pass. Masukkan, nah, kita kecilkan gambarnya biar tidak terlalu menghalangi. Nah, langsung aja ke bawahin. Nah, sini perbedaannya itu cuman posisi si kapasitor dengan induktornya. Kalau di yang low pass itu kapasitornya terhubung paralel dengan RS, kalau di high pass itu terhubungnya dengan induktor, kapasitornya terhubung seri dengan RV. So, kita hitung saja RP, yaitu RP maksudnya ini ya, nilai si sumbernya itu 100. Nah, ketahui dari sini nilai RS nya 100, RL nya 1000. Kita masukkan saja nilai Q nya 56 sama dengan 1,78. Langsung kita cari nilai induktansinya di sini. Pakai persamaan XS, masukkan 1,78 2pi dikali 500 kali 10⁻6. Pangkat 6 itu mega ya. Didapatkan nilai dari hitungan kalkulator itu 5,66 dikali 10⁻⁻10. Nah, untuk jadi piko itu 66-nya kita naikkan jadi 566 piko Henry. Kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi itu tuh, jadi pangkatnya itu jadi negatif 12. Jadi nilainya 566 piko Henry. Nah, untuk nilai QS-nya C terhubung dengan RP. Masukkan nilai Q 56 dikali RP-nya itu 0,31. Didapatkan 17,36. Nah, langsung kita cari nilai induktansi, nilai kapasitansinya 1/2pi dikali 500 10, oh ya di sini 10⁻6 dikali 17,36. Itu persamaannya memang sudah seperti ini.
didapatkan nilai perhitungan kalkulator, dapatkan nilai 1,83 dikali 10 pangkat negatif 11. Nah, yang berarti jika diubah ke bentuk piko, kita naikkan si angka 8 kita naikkan karena kan negatif 11, jadi 18,3 pikofarad. Nah, pikofarad karena nilainya itu kapasitansi ya. Lihat dulu sebentar. Sini ya benar. Nah, langsung ke L kanan high pass yang ini. Kita hitung dulu serinya. Ya, serinya itu masukkan 5 nilai Q-nya, langsung masukkan nilai RV-nya 0,31. Jadi 17,36. Nah, karena rangkaiannya itu sama, seri kapasitor dengan RP, di sini juga RP seri dengan kapasitor XC2. Jadi hasil perhitungannya itu pasti sama. Jadi langsung aja kita kopikan saja karena hasil perhitungannya sama ya. Aduh, ini ada angkanya. Nah, rapikan. Nah, begitu. Hasil perhitungannya sama. Sudah saya hitung sebelumnya. Hasilnya juga sama. Nah, yang berbedanya itu di hubungan sebentar. Nah, di hubungan ininya paralel induktor ini dengan beban, karena nilai bebannya itu 1000 ya. Paling beda di koma atau di kita coba hitung RP-nya itu nilai ini ya, nih nilai si RL 1000, masukkan 1000, Q-nya 56, didapatkan 17,85, sama seperti oh beda, ini kan 100, yang ini nilainya 1000, jadi berbeda ya di ini, di pangkatannya beda. Langsung kita cari nilai induktornya dengan persamaan XS 2pi kali F. Nah, XS-nya itu 17,85, 2pi sebentar, 2pi kali 500, 10 pangkat 6. Nah, langsung saja ya. Langsung saja ke hasilnya. Hasilnya sudah dihitung. Sebelumnya itu didapatkan nilai 5, kita hitung ulang dulu lah. 17,85 dibagi 2pi dikali 500 dikali 10 pangkat 6, didapatkan nilai 5,6 dikali 10 pangkat min 9. Nah, min 9 itu satuannya nano, jadi kita langsung masukkan saja 5,68 ya. Kita ambil 2 angka setelah koma, jadi nano Henry. Nah, ini nilainya berbeda dengan yang sumbernya itu RS 100 ohm,
Yang ini RP-nya itu dan nilai load 1000. Berbeda hasilnya. Begitu. Nah, yang konfigurasi ketiga itu kiri low pass dan yang kanan itu high pass. Nah, untuk nilai low passnya itu bisa kita dapatkan dari rangkaian konfigurasi pertama nilainya. Kita salin aja langsung, jadi tidak terlalu memakan waktu karena pasti hasilnya juga sama ya. Nah, begini. Oh ya, kita dulu low pass. Nah, ini dia. Ini rangkaiannya sudah saya buat juga di LT Spice sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Nah, begini. RS dihubung paralel dengan C, XC dihubungkan paralel dengan RP. XC-nya itu induktor. Kita lihat yang pertama, nah ini kan sama bentuknya, konfigurasinya dengan yang ini, C dengan L, ini juga C dengan L. Nah, langsung aja kita salin, hasilnya didapat. Nah, untuk yang rangkaian XC2 dan XP2 itu high pass, kita bisa ambil dari konfigurasi kedua, L kanan high pass. Nah, CL. Nah, juga CL. Nah, kita salin saja, tidak apa-apa kali ya. Soalnya untuk mempersingkat waktu juga. Nah, langsung aja di sini kita pastekan. Nah, begitu. Di hasil perhitungan yang saya hitung di buku juga hasilnya sama dengan konfigurasi sebelumnya. Nah, sama 78. 8, oh iya kan sama. Nah, untuk konfigurasi keempat itu L kirinya saya kasih high pass dan L kanannya low pass. Nah, rangkaiannya seperti ini. Sudah saya buat juga. Tinggal saya salin ke dalam Word. Tidak perlu lagi dibuat. Oh, salah ambil saya. Oh, ini nih. Nah, untuk mempersingkat waktu. Langsung begini. Nah, nilainya juga bisa kita ambil dari konfigurasi kedua. Nah, kan untuknya itu LC. Nah, di konfigurasi kedua juga L dan C. Jadi kita bisa ambil perhitungannya. Copy. Nah, paste. Nah, perhitungan buku juga sudah saya lakukan sebelumnya. Hasilnya juga seperti itu. Sama. Karena kan yang dirubahnya itu yang kanannya itu apa, low pass atau high pass, atau yang kirinya itu high pass atau low pass. Nah, itu konfigurasi yang saya buat. Untuk yang low pass kita ambil dari konfigurasi pertama. Nah, ambil. Nah, salin. Nah, begitu. Untuk nilai kapasitor dan induktornya itu mungkin akan saya masukkan ke rangkaian setelah rekaman video ini ya. Nah, rangkaiannya kan sudah saya buat juga di LT Spice. Nah, tinggal saya open saja. Nah, itu sudah ada. Nah, IMC L bentuk P, nah ini LC bentuk T. Nah, ini 4 konfigurasi yang saya buat. Sudah saya buat sebelumnya. Jadi tinggal nanti nilai saya masukkan ke dalam rangkaian, lalu saya masukkan ke dalam Word. Nah, Word tugas ini. Nah, kita save dulu. Nah, agak lama ya, soalnya kan banyak persamaan equation ini. Agak berat juga.
Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas atau atau suara saya kurang jelas, penjelasannya juga kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.